Monitor ganteng di sebelah saya ini dari MSI, serinya MAG274URFW. Dan ini memiliki size 27 inci, resolusinya 4K 160 Hz, dan harusnya dijual dengan harga yang masuk akal. Yang paling berkesan buat saya, desainnya. Desainnya luar biasa dan keren banget. Full ergo dan warna putih juga. Terus kenapa sih kita harus repot-repot pindah ke monitor 4K di tahun 2025 ini? Ini yang akan kita bahas di video kali ini. Halo, selamat siang dari Jogja. Kira-kira buat apa sih kita menggunakan monitor dengan resolusi yang lebih tinggi seperti monitor dari MSI ini, 4K resolusinya? Karena secara teori, ketika monitor kita memiliki resolusi lebih tinggi, otomatis PPI-nya, jarak antar pixel di panelnya itu lebih rapat. Jadi yang bisa dipakai itu PPI, pixel per inci. Jadi itu menunjukkan berapa banyak pixel dalam 1 inci square, 1 inci persegi. Kita misalkan aja untuk size 27 inci nih ya. Kalau kita menggunakan monitor 27 inci dengan resolusi Full HD, itu dalam 1 inci perseginya itu ada 81 pixel. Jadi PPI-nya itu 81. Jadi dalam 1 inci persegi ada 81 titik pixel ya, pixel si panel monitor ini. Sedangkan kalau kita pakai yang 4K seperti yang ada di samping saya ini, itu ada 163 pixel dalam 1 inci persegi. Dalam luasan yang sama, pixelnya 2 kali lipat. Artinya jarak antar pixelnya juga semakin rapat, dan efeknya apa? Gambar yang bisa ditampilkan jauh lebih halus dibandingkan dengan yang tadi, yang Full HD. Dulunya memang orang kesusahan untuk bisa menjalankan games-games AAA dengan resolusi 4K dengan FPS yang nyaman karena keterbatasan kemampuan hardware ya beberapa periode yang lalu. Cuman sekarang untuk para gamers, untuk menjalankan game-game AAA yang katanya berat banget di resolusi 4K dengan FPS yang nyaman, itu sudah bukan masalah besar. Makanya menurut saya sangat menarik ketika ada sebuah monitor dengan refresh rate yang cukupan 160 Hz, 4K, dan juga respon time 0,5 ms dari MSI ini yang masuk ke market dengan harga yang menurut saya masih masuk akal. Oke, kita akan bahas monitor ini. Apa tadi? MSI MAG274URFW. Yuk. Oke, kita coba lihat spesifikasi detailnya dari monitor 27 inci 4K-nya MSI ini. Terus terang namanya susah diucapin dan susah dihafal. MAG274URFW. Jadi ini panel size-nya 27 inci, terus mereka bilang panel type-nya ini Rapid IPS. Biasanya kalau beberapa brand lain bilangnya Fast IPS, ini harusnya lebih kencang lagi ya, Rapid IPS. Terus panel resolution-nya UHD, jadi 3840x2160 alias 4K. Aspek rasio 16:9, brightness nits-nya itu maksimum di 400 nits. Kontras rasio 10:1, dan refresh rate-nya 160 Hz. Ya, agak beda ya. 165 biasanya kan, atau 144 ya, 160 ya, tengah. Dan respon time-nya ini 0,5 milisecond GTG, gray to gray, G to G. Jadi memang ini harusnya lebih responsif, lebih kencang dibandingkan 1 ms MPRT yang biasa dipakai di entry level monitor ya. Teorinya seperti itu. Terus mereka juga sudah support AMD FreeSync Premium dan juga sudah punya sertifikasi VESA Display HDR 400. Untuk inputnya apa aja? Ya, untuk video portnya ada 1 buah DisplayPort 1.4, 2 buah HDMI 2.1, dan 1 buah Type-C untuk DisplayPort alternatif, dan juga sekaligus power delivery sampai ke 15 watt. Dan juga ada audio portnya, ada headphone out-nya 1 kali, dan viewing angle-nya 178 derajat. Sedangkan color gamut yang mereka klaim untuk Adobe RGB-nya 93%, DCI P3-nya 98%, dan sRGB-nya 133%. Dan untuk fitur-fitur lainnya mereka juga punya fitur PIP dan PBP ya. Jadi picture in picture. Jadi harusnya ini bisa menampilkan 2 device sekaligus. Misalkan PC kalian dan juga notebook kalian pakai input yang berbeda, satu pakai DisplayPort, satu pakai HDMI. Dua-duanya bisa tampil bersamaan tanpa mengganggu satu sama lainnya. PBP juga harusnya itu berdampingan. Kalau PIP dia ditumpuk ya di atas 1 layer yang utama ya. Nanti kita coba praktekin seperti apa. Terus power type-nya ini menggunakan external adaptor, jadi nggak pakai dia pakai adaptor eksternal. Dan untuk ergonomiknya ini udah full. Tilt-nya 5 sampai 20 derajat, 5-nya dinggo, 20 derajat yang dangak gini harusnya. Swivel-nya 30 derajat ke kanan, 30 derajat ke kiri, dan yang bergerak ini bawahnya sini nih. Dan halus banget pergerakannya.
Terus apalagi height adjustment-nya 130 mm travelnya seperti ini, dan untuk pivotnya 90 derajat. Bisa vertikal berarti kan kayak gini ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan di bagian belakang ini belum cukup sampai di sini, masih ada fitur-fitur yang lucu nih. Ada sebuah LED, ada beberapa motif LED di belakang sini dan bisa diatur lewat OSD-nya di sini. Mau warna tertentu, mau ganti-ganti, mau strobe, ada beberapa mode yang bisa dipilih dari OSD-nya monitor ini. Bagian belakang desainnya benar-benar agresif desainnya, jadi memang secara desain ini stand out banget menurut saya. Selain ada LED-nya juga beberapa logo di sini dan juga ada joystick di sini yang warnanya berbeda dengan bodi keseluruhan, warna merah di sini. Ini benar-benar detail banget secara desain. Jadi untuk OSD-nya cukup lengkap dan ini sudah menggunakan joystick, jadi lebih mudah untuk kita mengadjust fitur-fitur manual dari monitor ini. Oke, habis ini kita mau ngapain? Tentu kita akan coba lihat karakteristik panelnya seperti apa. Seperti biasa kita minta data dari LCD Monitor Jogja. Oke, out of the box data dari LCD Monitor Jogja. Kalau kita lihat white point-nya sih cukup akurat, sekitar 6480 something, jadi tidak terlalu jauh dengan 6500 Kelvin. Dan juga untuk black luminance-nya di 0,17 ya. Dan untuk average delta E-nya di angka 3,17. Memang masih ada beberapa kelompok warna yang tidak akurat. Seperti biasa, coba dikalibrasi di load ICC profile hasil dari kalibrasinya dan juga di set manual dan semuanya jauh lebih rapi. White point-nya bergerak mendekati 6500, terus black luminance-nya di 0,15 turun sedikit. Dan kalau kita lihat average data-nya di 0,18, jadi semua warnanya sudah cukup rapi, sudah cukup mendekati titik idealnya. Dan dari hasil tersebut untuk color gamutnya, untuk color volumenya sebagai berikut. Untuk sRGB-nya 138,5%, untuk Adobe RGB-nya 95,5%, dan untuk DCI P3-nya 98,1%. Oke, habis ini kita akan coba setup dari sebuah PC build jadi bertemakan warna putih ya, biar bisa mengekspos kegantengan si monitor MS yang warna putih ini. Memang secara umum desainnya menurut saya memang stand out. Dari awal saya bilang desainnya ini beda dan ingin saya coba lihat ketika dijadikan sebuah PC build full system dengan sebuah PC build warna putih. Kita menggunakan spek yang menengah-menengah aja dan kita akan lihat kenapa saya bilang 4K itu sudah menjadi sesuatu yang mungkin perlu kalian pikirkan. Karena memang hardware sekarang sudah kencang-kencang dan untuk memainkan game-game AAA zaman sekarang 4K itu sudah enteng lah hitungannya. Yuk kita lihat. Emang ganteng banget nih monitornya. Kita sandingin sama PC build warna putih, speaker warna putih, keyboard mouse-nya walaupun nggak banyak putihnya, ada putihnya lah ya. Kelihatan elegan banget, kelihatan stand out banget desainnya, dan layarnya bening banget karena ini sudah 4K juga. Jadi memang tadi saya bilang, kenapa kita sudah mulai harus memikirkan tentang monitor 4K, karena memang hardware zaman sekarang itu sudah sedemikian kencang ya. Ini saya berpang di 4K dan spek PC kita juga bukan yang mentok-mentok kanan. Ini cuman Ryzen 7 8700F sama RTX 4070 Super ya. Ini bisa settingan kita lihatin deh. Ini bisa jalan di 4K, ini kan 4K nih, dan ini juga menggunakan ray tracing ya. Walaupun kita juga menghidupkan fitur-fiturnya Nvidia nih, seperti DLSS frame generation-nya kita hidupin. Tapi walaupun bagaimana saya tetap bisa menikmati dengan gambar yang jauh lebih bening karena memang ini sudah 4K dan juga tetap smooth. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin rakit PC atau sudah punya gaming PC modern dengan spek-spek hardware terkini, harusnya sudah mulai memikirkan 4K karena visual yang kalian dapatkan, experience yang kalian dapatkan juga beda dibandingkan kalau kita menggunakan QHD apalagi Full HD ya. Karena saya sudah ngerasain sendiri nih. Oke ya, itu yang saya bilang tadi tentang kenapa kita sudah harus memikirkan monitor dengan resolusi 4K. Itu kan lupa namanya. MAG 274 URFW.
Jadi kata MSI ini harganya officialnya itu 7.999.000. Cuman ternyata ketika saya cek di marketplace harganya itu ada di kisaran 6 jutaan. Dan menurut saya ini mungkin salah satu yang bisa kalian pertimbangkan kalau kalian sudah punya PC modern, PC gaming modern dan ingin upgrade ke 4K monitor untuk experience gaming yang lebih maksimum. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan. Coba kita rangkum dulu poin-poin positifnya ya. Dari mulai desainnya ini udah beda banget. Menurut saya ini desainnya sangat premium, walaupun ini keluarga MAG ya. Cuman saya rasa ini sudah cukup premium desainnya. Dari mulai kakinya dan untuk beberapa pergerakan ergonomiknya ini berbeda dengan kebanyakan monitor dari brand-brand lain ini. Juga masalah finishingnya, masalah aksen RGB di belakang yang bisa diatur juga lewat OSD-nya, masalah emblem MSI di belakang, sudah joystick juga. Dan juga beberapa detail-detail yang mungkin jarang saya temukan di monitor-monitor brand lain. Terus kira-kira ada kelemahannya enggak? Ya seperti biasa, cuman masalah nggak ada speakernya. Dan kalau saya ngomong untuk kualitas seperti ini, harga yang ditawarkan, harga marketnya ya, bukan harga officialnya ya. Kalau 7.999 kayaknya sudah ketinggian. Tapi kalau sekitar 6 juta kecil, ini menurut saya masih layak dipertimbangkan. Karena sudah memiliki resolusi 4K dan juga refresh rate-nya cukup lah ya, 160 Hz. Apalagi kalau kalian nggak main game-game kompetitif secara profesional. Itu aja sharing kita tentang sebuah monitor yang ganteng banget dari MSI. Karena saya juga suka warna putih ya. Apalagi kalau kita pasangkan dengan setup warna putih seperti ini, gimana menurut kalian? Worth it apa enggak harga segitu dengan kualitas yang tadi coba saya rangkum? Monggo tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.